3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Prasetyo dari kelas PM 2024C dengan NIM 092. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait parabola pada mata kuliah Geometri Analitik. Sebelum itu, mari kita mengenal terlebih dahulu definisi dari parabola. Parabola didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik P, X, Y pada bidang sedemikian hingga titik itu berjarak sama dari satu titik tertentu. Disebut fokus. Ini ada satu garis F, di sini disebut sebagai direktrix. Oke, setelah mengenal dari definisi parabola, mari kita coba melukis dari parabola itu sendiri. Untuk melukis dari parabola, kita membutuhkan satu titik fokus dan satu garis direktrix. Di sini ada garis D dan ada satu titik fokus F. Setelah itu kita hubungkan garis dari titik fokus ke garis direktrix ini sehingga membentuk garis yang tegak lurus. Dan kita namakan perpotongannya ini adalah D. Setelah itu kita ambil satu titik tengah antara F dan D. Kita namakan di sini adalah O. Lanjut OD sama dengan OF. Jarak ke OF sama dengan jarak ke OD. Setelah itu kita buat garis di garis yang tegak lurus tersebut sehingga sejajar dengan garis dimetrisnya. Buat 4 garis, G1, garis 2, garis 3, garis 4, dan menemukan titik potong yaitu T1, T2, T3, dan T4. Setelah itu kita buat lingkaran yang berpusat pada titik fokusnya F dan memiliki jari-jari dari T1 ke titik puncaknya. Membuat 4 lingkaran sehingga di sini terdapat perpotongan pada lingkaran dan juga garis yang tegak. Garis G1 ini kita namakan P1, perpotongan garis G2 kita namakan P2, dan perpotongan garis G3 kita namakan P3, dan perpotongan garis G4 kita namakan P4. Setelah itu memiliki P1 ini memiliki proyeksi yaitu P aksen 1, P aksen 2, P aksen 3, P aksen 4, dan seterusnya. Setelah itu kita hubungkan secara halus garis-garis tersebut, titik-titik tersebut dengan satu garis sehingga membentuk garis yang melengkung, dan ini yang disebut garis parabola. Setelah mengenal dari parabola, marilah kita melihat persamaan dari parabola itu sendiri. Di sini ada sebuah parabola yang memiliki titik fokus di titik C,0 dan berpusat di 0,0. Pada gambar ini diketahui sebuah parabola dengan pusat O 0,0 dan fokus C,0. Dan persamaan direktrisnya adalah X min C. C tidak sama dengan 0. Jika P, X, Y pada sembarang titik pada parabola, maka dari definisi parabola tersebut memiliki hubungan sebagai berikut. PF sama dengan jaraknya jarak PF sama dengan jaraknya ke PD. Sehingga dari hubungan tersebut kita mendapatkan rumus jarak titik ke titik X min C kuadrat, jarak PF ini X min C kuadrat plus Y kuadrat, dan PD sama dengan X plus C mutlak, sehingga diperoleh X kuadrat min 2CX plus C kuadrat plus C kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2CX plus C kuadrat, dan hasilnya adalah Y kuadrat sama dengan 4CX. Dan garis dan gambar ini memiliki sifat jika C positif maka parabola akan terbuka ke arah sumbu X atau sumbu Y positif. Sedangkan jika C negatif maka parabola akan terbuka ke arah sumbu X atau sumbu Y negatif. Selanjutnya mari kita mengenal dari sifat parabola itu sendiri. Parabola adalah surfa simetrik dan garis simetris pada parabola disebut sumbu parabola.
titik potong sumbu dengan parabola disebut puncak. Di sini titik potong parabola dan titik potong sumbu dengan parabola disebut puncak. Di sini puncaknya adalah V, vertex, tali busur parabola yang melalui fokus dan tegak lurus dengan parabola. Di sini ada yaitu parabola adalah titik F. Di sini ada fokus titik F. Direktrisnya parabola adalah D aksen. Ini adalah garis direktrisnya. Dan selanjutnya kita mengenal persamaan dari parabola dengan titik puncak di A, B dan sumbu simetrisnya sejajar dengan sumbu koordinat. Jika puncak parabola berada di titik puncak O, A, B, maka persamaan parabola menjadi Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A dan ini terbuka ke arah kanan. Selanjutnya Y min B kuadrat sama dengan min 4P X min A dan ini terbuka ke arah kiri. Y min A kuadrat sama dengan 4P X min B dan ini terbuka ke atas. Selanjutnya Y min A kuadrat sama dengan min 4P X min B dan ini adalah terbuka ke bawah. Oke, selanjutnya mengenai persamaan garis singgung parabola jika diketahui gradiennya. Di sini ada parabola yang persamaannya adalah Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A. Sesuai dengan persamaan di sini dan ini terbuka ke arah kanan. Di sini ada satu garis yang menyinggung satu titik pada parabola dan garis tersebut adalah. Selanjutnya, mari kita gunakan rumusnya dengan memasukkan persamaan Y min B kuadrat dan gradiennya Y sama dengan MX plus C sehingga X sama dengan Y min C per M. Maka kita substitusikan Y min C kuadrat sama dengan 4B Y min C per M min A. Sehingga dapat diperoleh MY kuadrat min 2MY plus MB kuadrat sama dengan 4PY min 4PC min 4PAM. Lalu kita ubah semua yang di kanan ini menjadi ke kiri. Sehingga diperoleh MY kuadrat min 2MB plus P Y plus MB kuadrat plus 4PC plus 4PAM sama dengan 0. Lalu kita hitung dengan menggunakan diskriminan. Diskriminan dengan menggunakan rumus B kuadrat min 4AC. D sama dengan 2MB plus 4P kuadrat sama dengan min 4M, MB kuadrat plus 4PC plus 4PAM. Dan jika diketahui jika D kurang dari 0, garis G tidak memotong parabola. Tidak memotong parabola berarti garis tersebut berada jauh dari parabola. Jika D lebih dari 0, garis G memotong parabola pada 2 titik. Jadi jika parabola dan G memotong di 2 titik, titik 1 dan titik 2. Jika D sama dengan 0, garis G memotong parabola pada 1 titik. Berarti garis G menyinggung pada 1 titik di parabola. Oke, selanjutnya hanya kita hitung kelanjutan dari diskriminan tadi 2MB plus P kuadrat sama dengan min P4M MB kuadrat plus 4PC plus 4PAM sama dengan 0. Dengan demikian diperoleh dari 2MB kuadrat 4M kuadrat B kuadrat plus 16 MBP plus 16 B kuadrat min 4M kuadrat B kuadrat min 16 M PC dan plus 16 AM kuadrat. N16 MBP plus 16P kuadrat, di sini tipe min 16 MPC min 16 AM kuadrat sama dengan 0.
MB plus P min MC min AM kuadrat sama dengan 0, sehingga MC sama dengan MB plus P min AM kuadrat. Di sini diperoleh C sama dengan MB plus P min AM kuadrat per M. Lalu kita substitusikan ke persamaan dari gradien tersebut. Y sama dengan MX plus MB, Y sama dengan MX plus C. Nah, C-nya ini kita substitusikan ke sini. MB plus P min AM kuadrat per M. Lalu diperoleh YM sama dengan M kuadrat X plus MB plus P min AM kuadrat. Lalu YM min MB sama dengan M kuadrat X min AM kuadrat plus P. Dari tersebut kita bisa memperoleh P min B sama dengan M X min A plus P per M. Jadi rumus persamaan dari persamaan parabola jika diketahui gradiennya ada sebelah kiri dan persamaan parabolanya ini di sebelah kanan. Jika diketahui persamaan parabolanya adalah Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A, maka kita gunakan Y min B sama dengan M X min A plus P per M. Demikian hingga Y min B kuadrat sama dengan min 4P X min A, kita gunakan Y min B sama dengan M X min A min P per M. Lalu jika diketahui X min A kuadrat sama dengan 4P Y min B, akan kita gunakan Y min B sama dengan M X min A min M kuadrat P. Lalu persamaannya adalah X min A kuadrat sama dengan min 4P, Y min B, kita gunakan Y min B sama dengan M X min A plus M kuadrat P. Setelah itu, kita akan mencari tahu persamaan garis singgung parabola melalui titik singgungnya. Di sini ada sebuah persamaan parabola Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A menghadap ke arah kanan dan ada satu titik singgungnya. Di sini kita cari persamaan garis singgung parabolanya ini melalui dari titik singgungnya itu sendiri. Titik singgungnya X, Y1 dan persamaan garis singgungnya Y min Y1 sama dengan X min X1 dengan M adalah gradien garis G, perpotongan garis G dengan parabola dan sebagai berikut. Jadi kita di sini tujuan utama kita dalam mencari M terlebih. Tulis terlebih dahulu dari persamaan parabola tersebut dan juga gradiennya sedemikian hingga diperoleh X sama dengan Y min Y1 plus MX1 per M. Lalu di sini kita hitung dan substitusikan dari persamaan dari Y min Y1 tersebut, dari X tersebut ke persamaan parabolanya. Y min B kuadrat sama dengan 4P Y min Y1 plus MX1 per M min A. Lalu diperoleh sebagai berikut. MY kuadrat min 2MBY min 4Y plus 4PY1 min 4P MX1 plus 4PM plus MB kuadrat sama dengan 0. Sedemikian hingga diperoleh MY kuadrat min 2MB plus P kali Y. Kita gunakan distribusinya plus 4PY1 min 4PMX1 plus 4PAM plus MB kuadrat sama dengan 0. Agar garis menyinggung parabola, maka D diskriminannya harus sama dengan 0. Kita substitusikan dari yang di sini sebagai A, yang di sini sebagai 2MB plus 4PY, ini sebagai B, dan 4PY1 ini sebagai C. B kuadrat min 4 dikali A kali C. Sebagian hingga kita peroleh X1 min A kali M kuadrat plus B min Y1 min M plus P sama dengan 0. Dan akan dicari gradiennya. M sama dengan min B min Y1 plus minus akar B min Y1 kuadrat min 4P X1 min A per 2 X1 min A.
Oke, saya lanjutkan mulai dari Y min B pangkat 2 sama dengan 4P menghasilkan Y min 1 plus MX1 per M min A. Selanjutnya dapat diperoleh MY kuadrat min 2 MPY min 4PY plus 4PY1 min 4 PMX1 plus 4 PAM plus 4 plus MB kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya dapat kita distribusikan menjadi MY kuadrat min 2 MB plus 4P Y plus 4 PY1 min 4 PMX1 plus 4 PAM plus MB kuadrat sama dengan 0. Sehingga agar garis menyinggung parabola, maka kita menggunakan diskriminan dengan menggunakan rumus yang sama, B kuadrat min 4AC, sehingga kita substitusikan ke rumusnya 2MB plus 4P kuadrat min 4M enggak kurang 4PY1 min 4PMX1 plus 4PAM plus MB kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya dapat diperoleh 4M kuadrat B kuadrat plus 16 MBP plus 16 P kuadrat min 16 PY1 plus 16 PM kuadrat X1 min 16 PAM kuadrat min 4M kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya kita bagi semuanya dengan 16 menjadi X1M kuadrat min AM kuadrat plus BM min Y1M plus P sama dengan 0. Selanjutnya dapat kita distribusikan kembali biar lebih mudah. X1 min A M kuadrat plus B min Y1 M plus P sama dengan 0. Dan selanjutnya kita akan mencari gradiennya. Kita menggunakan rumus M sama dengan min B min Y1 plus minus akar B min Y1 kuadrat min 4P X1 min A per 2 kali X1 min A. Selanjutnya dapat diperoleh M Y1 min B per 2 X1 min A dan M sama dengan Y1 min B per 2 Y1 min B kuadrat per 4P. Sehingga M dapat diperoleh 2P per Y1 min B. Ketika kita sudah mendapatkan gradiennya, maka kita substitusikan gradiennya ke rumus dari persamaan garis tersebut. Y min Y1 sama dengan M per X min X1. Maka diperoleh persamaan garis singgung pada parabola sebagai berikut. Y min Y1 dengan substitusi 2P per Y1 min B, X min X1 menjadi Y min Y1 dikalikan Y1 min B sama dengan 2P kalikan X min X1. Dan selanjutnya dapat kita kalikan semuanya menjadi Y min Y1 min B plus B kali Y1 min B sama dengan 2P kali X min X1. Next. Oke, kita sudah hampir mencapai yang terakhir sama dengan Y min B min Y1 plus B, Y1 min Y1 plus B dikalikan dengan Y1 min B sama dengan 2P dikalikan dengan X min X1. Sehingga dapat diperoleh Y min B min Y1 min B, Y1 min B sama dengan 2P dikalikan dengan X min X1 dan juga diperoleh Y min B dikalikan dengan Y1 min B kurangi Y1 min B kuadrat sama dengan 2P kali X min X1 dapat diperoleh Y min B kali Y1 min B sama dengan 2P dikali X min X1 plus Y1 min B kuadrat. Selanjutnya Y min B dikalikan dengan Y1 min B sama dengan 2P X min X1 plus 4P X1 min A. Y min B sama dengan Y min B dikalikan dengan Y1 min B sama dengan 2P dikalikan dengan X min X1 plus 2X1 min 2A. Sehingga dapat diperoleh Y min B dikalikan dengan Y1 min B sama dengan 2P X min X1 plus 2X1 min 2A. Dan dapat diperoleh rumusnya adalah Y min B, Y1 min B sama dengan 2P dikalikan dengan X plus X1 min 2A. Jadi persamaan garis singgung di titik X1, Y1 pada parabola jika diketahui persamaan pada parabolanya adalah Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A adalah kita menggunakan rumus Y min B dikalikan dengan Y1 min B sama dengan 2P dikali X plus X1 min 2A. Dengan cara yang sama kita dapat memperoleh persamaan garis singgung pada bola di X min A kuadrat. Oke, next. Next. Oke. Kita memperoleh hasil dari persamaan garis singgung di titik X1, Y1 menjadi
rumus dengan persamaan pola Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A adalah Y min B Y1 min B sama dengan 2P X plus X1 min 2A. Dengan tekanan bahwa rumus ini hanya berlaku ketika garis singgungnya itu berada di persamaan garisnya itu menyinggung dari sebuah parabola tersebut. Oke, sekian apa yang dapat saya sampaikan. Bila kata ada salah kata ataupun pengucapan yang salah saat menjelaskan, mohon maaf karena manusia tak luput dari kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.